Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English class with me, Tutin Sumiatin. Today, we are going to talk about functions of if clause. If clause followed by suggestions, imperative, reminder, general truth, a dream, or hope. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dari if clause yang diikuti oleh kalimat suggestion atau kalimat saran, kalimat imperatif atau kalimat perintah, reminder sebagai pengingat, general truth or kebenaran umum, and a dream or hope atau impian atau harapan. Nah, oke, anak-anak, baiklah kita lihat sekarang kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini. Yang pertama adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, berikutnya menyusun teks interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini. Ya, oke, kita lanjutkan ya, anak-anak ya. Oke, well my students, kita lihat di sini ya, the functions of if clause. Jadi fungsi dari if clause ini, yang pertama ada if clause sebagai suggestions atau kalimat if clause sebagai saran, yang kedua imperatif atau kalimat perintah, yang ketiga as reminder atau sebagai pengingat, yang keempat sebagai expressions of general truth atau ungkapan suatu kebenaran umum, dan yang terakhir adalah as expressions of a dream, artinya sebagai ungkapan sebuah harapan atau sebuah mimpi. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita lihat dari pengertian if clause itu sendiri, gitu ya. If clause sering kita sebut dengan conditional sentence, gitu ya, atau kita sebut dengan kalimat pengandaian, gitu ya. Kita sebut dengan kalimat pengandaian. Adalah kalimat yang digunakan untuk berspekulasi tentang apa yang bisa terjadi, apa yang mungkin terjadi, dan apa yang kita inginkan akan terjadi. Dalam bahasa Inggris, sebagian besar kalimatnya menggunakan conditional yang mengandung kata if, gitu ya. Jadi di sini mengandung kata if. Nah, sekarang apa sih biasanya kalau if itu diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kata if itu adalah jika. Ya, kata if ini artinya jika atau seandainya, gitu ya. Jadi ini kata dari if itu sendiri, gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini patternnya itu rumus, gitu ya. Rumusnya itu kita menggunakan if, kemudian diikuti oleh kalimat, gitu ya, kalimat atau kita sebut dengan klosa, gitu ya. Jadi bisa kalimat atau klosa. Makanya ini disebut dengan if clause, gitu ya. Nah, oke, perhatikan sekarang ke contoh di sini ya. Kalian bisa melihat kalimat di sini ada kalimat if you stay with me. Nah, if di sini menggunakan if atau jika. Nah, di sini adalah klosanya, you stay with me. Kamu tinggal dengan aku atau kamu tinggal dengan saya. Jika kamu tinggal dengan saya, koma. Kemudian yang kedua, if she comes earlier. Jika dia datang lebih awal, gitu ya. Nah, di sini ada if kemudian klosanya she comes earlier. Nah, di sini koma
titik gitu ya. Nah, dua contoh kalimat ini membutuhkan kalimat yang lainnya. Dengan kata lain, kalimat ini sebutannya adalah dependent clause, artinya kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa dikatakan kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri? Karena kalimat ini akan memiliki makna kalau diikuti oleh kalimat yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi titik-titiknya ini harus kalian lengkapi atau harus kalian isi sehingga kalimat dependent clause ini bisa bermakna, gitu ya. Nah, itu penggunaan dari if clause itu sendiri. Oke, baiklah, sekarang kita lihat dari fungsi yang pertama dulu, gitu ya. Fungsi yang pertama di sini adalah as suggestions, gitu ya. Jadi di sini kita lihat dulu pengertiannya. Jadi if clause atau kalimat pengandaian yang diikuti dengan kalimat suggestion artinya adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan jika ingin mendapatkan hasil yang diinginkan, ya. Nah, oke, kita lihat langsung ke contoh saja ya. Nah, di sini ada if clause-nya. If you are tired, you should take a rest. Jika kamu lelah, kamu sebaiknya beristirahat. If you have lot of money, jika kamu memiliki cukup banyak uang, you ought to share to the poor ones. Kamu sebaiknya berbagi dengan orang yang tidak mampu. If you want to stay healthy, jika kamu mau tetap sehat, you had better practice regularly. Kamu sebaiknya berlatih secara teratur, gitu ya. Jadi artinya di sini berlatih di sini berolahraga, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Untuk membentuk kalimat saran bisa kita menggunakan should, bisa menggunakan ought to, juga bisa menggunakan had better. Ini artinya adalah sebaiknya, gitu ya. Nah, sekarang kadangkala kita juga menyingkat, gitu ya, memendekkan kata had better ini, gitu ya. Nah, bagaimana sih cara memendekkannya? Karena kalau misalnya kita melihat dalam sebuah dialog atau mendengar dalam sebuah dialog atau juga kita melihat sebuah tulisan juga kadang-kadang, gitu ya, had better ini dipendekkan, gitu ya. Nah, maka penulisannya bisa misalnya di sini subjeknya adalah you, gitu ya. Nah, di sini jadi you. Nah, maka di sini pakai koma dulu baru. Nah, di sini better. Nah, jadi dibacanya you'd better, gitu ya. Nah, atau misalnya menggunakan subjeknya she, gitu ya. Kita menggunakan she, kemudian koma, baru d, kemudian di sininya better. Nah, ini cara penulisannya, gitu ya. Jadi ini artinya sebaiknya. Jadi kalau dibaca misalnya you had better, mau dipendekkan jadi you'd better practice regularly. Kamu sebaiknya berlatih secara teratur. Nah, oke. Sekarang kita lihat ke pattern-nya, gitu ya, ke pattern-nya. Di sini if clause. Nah, if clause-nya yang ini ya, if clause. Nah, kalimat pengandaiannya diikuti dengan kalimat suggestion. Jadi, dari subjek dulu, kemudian kalian memilih apakah mau menggunakan should, apakah mau menggunakan ought to, atau menggunakan had better, gitu ya. Nah, ini cara pembentukan kalimat saran. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Well, my students, now let's see the example of using if clause to give suggestions in our daily lives, our daily activities. Ya, jadi kita akan melihat di sini sebuah contoh dialog di mana Ibu ambil di sini adalah dialog ini kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Jadi dari dialog 1 nanti sampai terakhir ini saling berkaitan. Okay, look at dialogue 1. The dialogue is between Steve and his mother. Ya, Oke, kita lihat dulu ungkapan dari Steve ya. Nah, Steve said, "Good morning, Mom." Nah, selamat pagi Bu. Mother, "Good morning, Steve." "Hey, are you okay?" Nah, Steve, "No, Mom, I feel a bit dizzy." Saya merasa sedikit sakit kepala, gitu ya. Nah, kemudian di sini Mother,
If you are sick, you should have a rest. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, Ibu sudah tandai dengan warna merah di sini. If clause-nya, if you are sick. Jika kamu sakit atau seandainya kamu sakit, you should have a rest. Kamu sebaiknya beristirahat. Nah, ini yang main clause-nya itu menggunakan kalimat saran gitu ya. If clause, kalian lihat if clause-nya, dan ini adalah main clause-nya, main clause gitu ya, menggunakan kalimat saran gitu ya. Nah, kemudian Steve, it's okay, Mom. I should go to school today because I will have a presentation. Gitu. Baiklah Bu, saya sebaiknya it's okay. Gak apa-apa Bu, saya sebaiknya pergi ke sekolah hari ini sebab saya akan ada presentasi gitu ya. Nah, kemudian si ibunya menjawab, okay, but if you are sick, you should drink a medicine too. Jika kamu sakit, kamu sebaiknya minum obat gitu ya. Let me take it for you. Now, have your breakfast first gitu lah. Ya, sekarang sarapan pagi dulu gitu ya. Thanks, Mom. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ya, dia dua kalimat ini mengandung if clause. Nah, ini if clause, dan yang yang berikutnya yang saran itu ini adalah sebutannya bisa juga disebut dengan main clause gitu ya. Jadi main clause. Jadi main clause-nya ini bisa berbentuk kalimat saran gitu ya, jadi main clause atau klausa utama gitu ya. Jadi ini adalah berupa main clause, kalimat sarannya. Baiklah, kita lanjutkan ke teks dialog berikutnya. At school, the dialogue is still between Freya and Steve ya. Morning Steve, morning Freya, are you okay? Oh, I feel a little bit dizzy, but I have chicken dimension. Saya merasa sedikit sakit kepala gitu ya, but I have chicken dimension. Tapi saya sudah bawa obat gitu. Oh, I see. Gitu. Nah, sekarang di sini kita lihat ya, ada contoh if clause. If you don't feel good, jika kamu tidak merasa sehat, you ought to ask permission to Miss Carla. Kamu sebaiknya meminta izin kepada Ibu Carla and have rest, dan beristirahat for a moment at the clinic, dan beristirahat sejenak di UKS atau di klinik gitu ya. Nah, ini adalah if clause-nya diikuti dengan kalimat saran. Di sini menggunakan ought gitu ya, artinya sebaiknya. Nah, oke. Nah, lanjut. It's okay. I will be fine soon. Besides, I will have a presentation too. Alright, if you say so. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh. Jadi ada satu kalimat contoh ya. Jadi if clause diikuti oleh kalimat saran atau kalimat suggestion. Oke. Well, next dialogue. Now, look at dialogue 2. Still between Freya and Steve. Ya. Kalian bisa lihat di sini, oke, sebentar ya. Nah, di sini ada Freya. Congratulations, Steve. Nah, selamat, Steve. Your presentation was awesome. Jadi, presentasimu sangat menakjubkan gitu ya. Steve, thanks, Freya. How was your headache? Gimana sakit kepalamu? I feel better now. Nah, jadi kata si Steve, saya merasa baikan atau saya merasa lebih baik sekarang. That's good. What's your class after this? Nah, kelas apa setelah ini? Gitu. Jadi nanya sekarang itu kalau kita mungkin pelajaran apa gitu ya. Nah, ada kelas lagi nggak setelah ini gitu ya. Nah, kemudian Freya says, I have no class, but I need to go to the library. I'm going to join a storytelling competition next week. Saya tidak ada kelas lagi, tetapi saya harus pergi ke perpustakaan. Saya akan mengikuti perlombaan mendongeng gitu ya, minggu depan.
and I need to find some inspiration from the storybooks there. Saya memerlukan inspirasi dari buku-buku cerita di sana. Jadi di sana di sini nih di perpustakaan ya. Nah, kemudian Steve, oh I see. Nah, oke. Nah, di sini kalimat yang Ibu tandai ya dengan tinta biru di sini. If you want to get inspiration to make a story. Nah, if clause-nya, jika kamu mau mendapatkan inspirasi untuk membuat cerita. Nah, main clause-nya, you had better watch fairy tales in YouTube. It's more entertaining gitu ya. Nah, di sini menggunakan you had better atau you'd better tadi ya sudah Ibu tulis. Jadi bagaimana kalau disingkat? Oke, next. Oh, that's a good idea. Thanks, Steve. Don't mention it. By the way, can you accompany me to the mall after school? Ngomong-ngomong, bisakah kamu menemani saya ke mall setelah sekolah? Artinya setelah pulang sekolah gitu ya. Oke, next. Freya, what do you want to buy? Kamu mau beli apa? Nah, Steve, actually today is my mom's birthday. Hari ini ulang tahun ibuku. I want to buy a gift for her. Saya mau memberikan hadiah untuk ibu saya. Can you help me to choose the gift for her? Bisakah kamu menolongku untuk memilihkan hadiah untuknya? Nah, oke, di sini saya beri tanda lagi ya. Nah, sure, I think you ought to buy something she loves if you want to make her happy. Nah, Nana kalian bisa lihat di sini. Yang tertulis di sini adalah kalimat main clause dulu gitu ya. You ought to buy something. Kamu sebaiknya membelikan sesuatu yang dia sukai gitu ya. If you want to make her happy, jika kamu mau membuatnya bahagia. Nah, anak-anak, tidak selamanya if clause itu harus di awal kalimat gitu atau sebagai kalimat pertama. Bisa juga if clause itu diletakkan setelah atau menjadi kalimat kedua gitu ya. Jadi kita bisa main clause dulu baru if clause atau bisa if clause dulu baru main clause. Jadi kalimat ini kalau misalnya kita tukar jadi if you want to make her happy, I think you ought to buy something she loves. Jika kamu mau membuatnya bahagia, saya kira kamu sebaiknya membelikan sesuatu yang dia suka gitu ya. Jadi kita boleh meletakkan if clause dulu baru main clause atau main clause dulu baru if clause-nya gitu ya. Oke, next. Well, my mom loves makeup and skincare, but you know that I don't know what kind of makeup or skincare that woman likes. Nah, ibu saya suka makeup dan skincare, tetapi kamu tahu gitu ya, bahwa saya tidak tahu jenis make up atau skincare apa yang perempuan sukai gitu ya. Freya, okay, I will help you. Thanks, Freya. Well, see you this afternoon. See you later gitu ya. Nah, itu Nana tentang contoh dialog berikutnya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang di sini dialognya after school on the way to the mall. Nah, setelah sekolah, pulang sekolah di perjalanan menuju ke mall gitu ya. Nah, Steve, have you made a story for the competition? Sudahkah kamu membuat cerita untuk pertandingan? Nah, Freya, yes I have. However, I'm stuck in the middle of the story. Gitu ya, sudah. Gitu ya, meskipun dia itu belum bisa melanjutkan gitu ya, baru di tengah-tengah cerita. I want to make a plot in my story. Any idea? Nah, okay, Steve. Well, I'm afraid I don't. If you want to get more interesting stories, nah jika kamu mau mendapatkan atau if you want to get more interesting stories gitu ya. More interesting stories artinya cerita yang lebih menarik. You ought to go to the bookstore. Kamu sebaiknya pergi ke toko buku gitu ya. There are a lot of story books. Jadi di sana banyak buku-buku cerita. Oh, that's a good idea. We can go to the bookstore in the mall after we buy the gift for your mom.
Please accompany me to the bookstore. Okay? Now, right, continue. At the mall, Steve, thanks for helping me to choose the gift for my mom, Freya. Terima kasih sudah menolongku memilihkan hadiah untuk ibuku, Freya. You're welcome. Is there anything else? Ya, ada yang lain lagi misalnya ya. Jadi, is there anything else? Menawarkan bantuan lagi gitu ya. No, I think these are enough. Cukup. Ya, let's go to the bookstore now. Alright. Okay, now. Ayo kita ke toko buku gitu ya. Nah, so at the bookstore, Steve, hi Freya, I found a good book for you. What is it, Steve? Nah, Freya asked, apa itu Steve? You should buy this book if you want to get something interesting stories. Nah, ini juga anak-anak kalian bisa lihat ya. Jadi ini main clause dulu, baru if clause-nya gitu ya. Jadi tadi yang seperti yang Ibu sudah bilang, bahwa kita boleh menempatkan if clause setelah main clause gitu ya. There are 10 stories in one book. This is what I need. Thanks, Steve. Ini yang saya butuhkan. Terima kasih, Steve. You're welcome. I hope you can finish your story soon so that sehingga you can practice for the storytelling competition. Freya, yes, I hope so. Yes, I hope so. Miss Carla said, Ibu Carla berkata bahwa I should practice every day if I want to win the competition. Saya sebaiknya berlatih setiap hari jika saya mau menang pertandingan. Okay. She's right, dia benar. Practice makes perfect, gitu ya. Berlatih membuat kita sempurna. Ya, good luck, Freya. Thanks, Steve. Nah, itu dialognya. Next function. Fungsi yang kedua yaitu as expressions of imperative. Ya, jadi kita sudah tahu ya, imperatif ini adalah kalimat perintah, gitu ya. Jadi pengertiannya, kita lihat dari pengertiannya dulu. Kalimat pengandaian yang diikuti oleh kalimat perintah, it means that menyuruh seseorang melakukan sesuatu jika menginginkan terjadinya suatu kondisi. Jadi di sini ada imperatif ini adalah menyuruh seseorang gitu ya. Nah, kita lihat saja ke contoh ya. If you see John, jika kamu melihat John, tell him he needs to come to my office gitu ya. Nah, ini lihat ya, if you see John sebagai if clause-nya, tell him he needs to come to my office. Nah, tell him he needs to come to my office. Nah, di sini ini adalah kalimat perintah. Yang kedua, if you travel abroad, jika kamu pergi ke luar negeri, remember the passport. Ingatlah paspor, gitu ya. Ingatlah paspor. Nah, ini adalah kalimat perintah. If you go to Australia, send me a postcard. Jika kamu pergi ke Australia, kirimi saya kartu pos, gitu ya. Kirimi saya kartu pos. Ini adalah sebuah kalimat imperatif. If you don't want to be late, jika kamu tidak mau terlambat, get ready soon, gitu ya. Bersiap-siaplah segera, gitu ya. If you're tired, go to bed. Jika kamu lelah, pergilah tidur. Nah, anak-anak kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, ini tell. Nah, ini ya tell. Nah, ini. Kemudian remember. And then send. Get. Nah, and also go. Semuanya ini disebut dengan verb infinitive. Artinya adalah kata kerja infinitif, kata kerja ke-1 gitu ya. Jadi kata kerja dasar gitu. Jadi belum ditambah apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat kalimat perintah gitu ya. Jadi buatlah kalimat perintah tersebut dengan menggunakan kata kerja infinitif. Nah, salah satu contohnya misalnya kalian mau membuat kalimat perintah. Misalnya kalian menyuruh tulislah namamu gitu ya. Nah, kalian akan menuliskannya pastinya
Di sini Ibu akan berikan contoh, misalnya write, ya, write your name, misalnya ya, write your name, ya, tulislah namamu, gitu ya. Write your name, jadi tidak writing, tapi write your name. Nah, inilah yang disebut dengan infinitive. Jadi kata kerjanya harus kata kerja ke-1. Misalnya, bacalah buku itu, gitu ya. Read that book, gitu ya. Jadi read that book. Oke, itu akan tulis lagi ya. Oke, sini misalnya di sini read. Oke. Read the book, misalnya ya. Bacalah buku itu, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah contoh kalimat perintah, gitu ya. Jadi dengan menggunakan infinitive atau kata kerja dasar, gitu ya. Oke, do you understand? Jadi kalian lihat ya patternnya ya. Jadi setelah if clause ikutilah dengan verb infinitive. Itu berarti kalimat atau if clause diikuti oleh kalimat imperatif. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Okay, my student, now let's see the example in our daily activities. Nah, kita lihat contoh lagi ya. Kita lihat contoh lagi dalam dialog yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama ini juga dialognya tadi bersambung-sambung gitu ya. Okay, now look at the dialogue 1. Yeah. The dialogue is between teacher and Freya. Hi Freya. Okay, wait a minute. Nah, di sini nah kita akan gunakan ini ya. Nah, teacher. Hi Freya, you are almost late. Hi Freya, kamu hampir terlambat gitu ya. Nah, sorry Miss Carla, I missed the bus because I woke up late this morning. Maaf Bu Carla, saya ketinggalan bus gitu ya, sebab saya bangun telat tadi pagi gitu ya. Teacher, alright. If you don't want to miss the bus, jika kamu tidak mau atau tidak ingin ketinggalan bus, wake up earlier, gitu ya, bangun lebih awal. Nah, perhatikan di sini ya, Nana ya, di sini ada if clause-nya, kemudian ini main clause-nya. Jadi main clause-nya itu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yes, Miss, sorry. That's okay. You will be performing in 10 minutes. Good luck. Gitu ya. Thank you, Miss. Okay, next dialogue 2. Teacher, congratulations, Freya. Your performance was awesome. Ya, penampilanmu begitu menarik, menakjubkan, gitu ya. I hope you will win this competition. Saya harap kamu bisa memenangkan pertandingan ini. Thanks for your support, Miss. You have helped me a lot. Kamu telah atau Anda telah banyak menolong saya. Gitu. Teacher, don't worry, just like what I've said, if you want to win the competition, gitu ya. Seperti yang sudah saya bilang, jika kamu mau memenangkan pertandingan, nah, practice a lot. Nah, di sini ada kata practice a lot. Nah, kata imperatif ya, kata kerja imperatif ya, sini ya kata kerja ke-1. Jadi practice tadi ada wake up gitu ya. Nah, ini adalah kata kerja imperatif atau kata kerja ke-1. Practice makes perfect. Nah, Freya, I do agree with you, Miss. Thank you. Gitu ya, saya benar-benar setuju dengan Anda. Terima kasih gitu ya. Alright, now you may have a break time. I will stay here until the announcement time. Nah, Freya, okay, Miss. I will be back soon after I have had my breakfast. I was in a hurry, so I haven't had my breakfast yet. Gitu ya, saya terburu-buru tadi gitu ya, sehingga saya belum sempat sarapan pagi. Gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ini. Nah, di sini ada 2 contoh ya. Jadi ini ada if clause, kemudian kalimat yang mengikutinya adalah kalimat imperatif. Nah, ini juga sama ya, practice a lot. Ini adalah menunjukkan sebuah kalimat imperatif. Okay, next dialogue 3. Ini bersambung ya dari yang tadi. Okay, kita lanjutkan. Di sini dialognya, the dialogue is still between Freya and Steve. Ya. Hi Steve, hi Freya.
I have ordered your favorite meals. Saya sudah memesankan makanan kesukaanmu. Gitu ya. Thanks, Steve. Alright, how was the competition? Bagaimana dengan dengan pertandinganmu gitu ya? Miss Carla shared that it was awesome gitu ya. Ibu Carla berkata bahwa competitionnya itu sangat menakjubkan gitu ya. I just did my best. Gitu. Saya hanya melakukan yang terbaik. You're a good storyteller, Freya. I'm sure you will win the competition. Thanks, Steve. Hey, you said that you would have a revision test. Why are you here? Don't worry, the test will be tomorrow. Nah, oke, di sini Freya mengatakan sebuah kalimat if clause. If you want to pass the exam, jika kamu mau lulus ujian, study harder, gitu ya, study harder. Nah, study harder di sini menggunakan kalimat imperatif, gitu ya. Nah, jika kamu mau lulus ujian, belajarlah lebih giat lagi, gitu ya. Alright, Freya. Nah, oke, next, Steve. Hey, are you nervous? Freya, yes. If I don't win, jika saya tidak menang, don't be disappointed. Jangan kecewa, oke? Gitu ya. Nah, coba kalian di sini perhatikan ada kata don't, ya. Nah, di sini ada kata don't be. Nah, kalian ingat, di sini dalam membentuk kalimat imperatif, maka di sini ada kalimat imperatif yang positif, ada yang imperatif yang negatif, gitu ya. Kalau istilahnya yang negatif itu mungkin kalimat melarang gitu ya, atau kalimat larangan ya. Nah, contoh misalnya kalau kalimat imperatif positifnya misalnya read the book gitu ya, bacalah buku itu gitu ya. Itu tadi saya sudah menyontohkan read the book, itu kalimat imperatif positif. Tapi kalau jangan membaca buku itu gitu ya, nah maka di sini kalian menggunakannya kata do not. Nah, gitu ya, kita akan menggunakannya kata do not. Oke, nah sebentar. Nah, Ibu akan tuliskan di sini. Nah, di sini do not atau sering disingkat dengan don't gitu ya. Don't read. Nah, itu ya. Don't read the book. Jangan baca buku itu. Jadi itu menunjukkan kalimat ini adalah kalimat imperatif negatif. Gitu ya. Jadi kalian bisa membentuk kalimat imperatif itu bisa dengan membentuk kalimat imperatif negatif atau bisa membuat dengan kalimat imperatif positif. Oke, do you understand? Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di sini diumpamakan dalam sebuah dialognya di sini adalah announcement ya, ada pengumuman. Ladies and gentlemen, let me announce the winners of storytelling competition today. The third winner is Maurice Aska from Sunshine School. Congratulations. The second winner is Freya from ABC School. Congratulations. Nah, oke, kita akan lanjut lihat lanjutan dialognya ya. Oke. Oke, baiklah, kita lanjutkan di sini. Freya, hore, gitu ya, hore. Steve, congratulations Freya, you're so great. Thank you, Steve. Teacher, congratulations Freya. Thanks, Miss, but I'm sorry, I'm not the first winner. Maaf Bu, saya bukan menjadi pemenang pertama, gitu ya. Teacher, that's okay. You have done your best. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Nah, di sini ada contoh lagi. If you join another competition, nah ini clause-nya. If you join another competition, practice harder, gitu ya. Practice harder. Nah, di sini kalimat imperatifnya, imperatif positif. Dan di sini ada kalimat imperatif negatif. Don't give up. Ya, jadi ada jika kamu mau mengikuti pertandingan, berlatih lebih giat dan jangan menyerah gitu ya. Nah, ini adalah kalimat positif dan kalimat negatif. Jangan menyerah, oke, gitu ya. Alright, Miss.
Thanks for your support, gitu ya. Teacher, teacher di sini adalah Miss Carla, gitu ya. Anytime. Okay, next. Steve, what will you do now? I have no idea. Nah, Steve, just tell me if you want to go somewhere. I will accompany you. Nah, just tell me if you want to go somewhere. Nah, ini juga sama ya, anak-anak. Kalimat imperatifnya juga bisa diletakkan setelah if clause atau sebelum if clause gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kita balikan, if you want to go somewhere, just tell me atau tell me gitu ya. Jika kamu mau pergi ke suatu tempat, beritahu saya, atau beritahu saya jika kamu mau pergi ke suatu tempat. Jadi ini bisa dibolak-balik. Okay, next. Thanks, Steve, but I think I should go home. I don't feel good because I slept less last night. I was practicing and went to bed late, gitu ya. Jadi si Freya gitu don't go anywhere because she doesn't feel good, gitu ya. Dia tidak merasa enak badan, gitu ya. Steve, oh, okay, let's go. Nah, Freya, let's go. Steve, nah di sini contoh kalimat lagi. If you don't feel good, jika kamu merasa tidak enak badan, take a rest, beristirahatlah, take a rest. Freya, you need to recharge your energy. Yes, Steve. Nah, okay, next dialogue. Di sini terjadinya it happens at Freya's home, itu ya, terjadi di rumahnya si Freya. Nah, this is Freya's brother. How was the competition? Bagaimana ya pertandingannya? Nah, Freya, I get the second prize, brother. Saya mendapat juara kedua, Kak, gitu ya, brother. Congratulations, sister. Selamat. Gitu. But why are you so sad? Are you okay? Tetapi kenapa kamu sedih? Gitu. Kamu baik-baik saja. I'm not sad. I just feel dizzy. Gitu. Saya tidak sedih. Saya hanya merasa sakit kepala. I practiced until late last night. Saya latihan sampai larut tadi malam, gitu ya. Brother, nah di sini contoh lagi. If you're sick, jika kamu sakit, drink the medicine and take a rest, gitu ya. Nah, di sini ada dua kalimat perintah, minum, menyuruh minum dan menyuruh beristirahat, gitu ya. Nah, jika kamu sakit, minumlah obat dan beristirahatlah, gitu ya. Nah, diperhatikan anak-anak, ini namanya ada dua kata kerja, ada dua kalimat imperatif dihubungkan dengan kata and, gitu ya. Sama ya. Jadi di sini kata kerja ke satu, di sini juga sama. Jadi kita menggunakan imperatif. Jika kamu sakit, minum obat dan beristirahat. Jadi drink, kemudian take a rest, gitu ya. Nah, Freya, yes, can you please take the medicine for me? Brother, sure, wait a minute. Freya, thanks, brother. Brother, here's the medicine. After this, you may sleep. Tell me if you need a favor. Beritahu saya jika kamu membutuhkan bantuan. Nah, tell me. Nah, oke, ini contoh lain lagi ya. Jadi tell me di sini menunjukkan kalimat imperatif. Berikutnya ya. The next function is as a reminder or sebagai pengingat, gitu ya. Nah, sekarang apa sih fungsinya? Oke, kita lihat dulu fungsinya ya. Nah, fungsinya di sini kalimat pengandaian yang diikuti oleh pengingat or reminder. Nah, kalimat itu untuk mengingatkan orang lain akan sesuatu yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan hasil tertentu. Oke, kita lihat contoh ya. Nah, di sini if clause-nya, if you want to pass the exam, jika kamu mau lulus ujian, you must study hard. Kamu harus belajar tekun. If you want to get a lot of money, nah if clause-nya, jika kamu mau mendapatkan banyak uang, you have to work harder. Kamu harus bekerja keras. If you want to get a lot of money, you need to. Nah, ini bisa juga pakai need to ya. Nah, kamu perlu bekerja keras, lebih keras gitu. If you want to follow the tournament, jika kamu mau mengikuti turnamen, jika dia mau mengikuti turnamen, he has to pass qualification. Dia harus lulus kualifikasi. If you want to be a doctor, jika
kamu mau menjadi seorang dokter, you must be good. Ya, you must be good at chemistry and biology. Kamu harus bagus dalam pelajaran kimia dan biology. If they want to win the competition, jika kamu mau memenangkan pertandingan, they have to play collectively. Mereka harus bermain secara kolektif. Nah, perhatikan anak-anak di sini perbedaan antara has to sama have to. Jadi letak perbedaannya antara ini nih, antara apa? Letak perbedaannya antara have to sama has to. Nah, ini Ibu akan berikan tanda di sini. Nah, ini have to. Nah, ini has to. Jadi letak perbedaannya hanya pada subjek. Jadi kalau subjeknya subjek tunggal, nah maka kita menggunakannya has to. Kalau subjeknya jamak, maka kita menggunakannya have to. Kalian mungkin sudah tahu ya, ada plural, ada singular. Jadi ada subjeknya itu ada yang jamak atau lebih dari satu orang. Nah, kalau yang tunggal berarti hanya satu orang itu ya, tunggal. Jadi kita menggunakan untuk yang tunggal kita menggunakan has to, sedangkan untuk yang jamak kita menggunakan have to. Oke, kita lihat di sini patternnya ya. Jadi if clause, nah ini if clause-nya. Nah, ditambah dengan jadi yang ini yang if clause. Nah, if they want to win the competition, ini semuanya adalah if clause. Nah, diikuti oleh kalimat reminder. Jadi subjek kemudian diikuti oleh have to atau has to, tadi tergantung kepada subjeknya, atau juga bisa menggunakan itu, atau juga kita bisa menggunakan must gitu ya. Nah, oke. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian paham ya. Alright, kita akan lanjutkan. Oke, next function. Ya, fungsi berikutnya is as expression of general truth. Jadi sebuah ungkapan kebenaran umum. Gitu ya. Pengertiannya ini adalah coba kita lihat ya pengertiannya dulu. Nah, sini kita lihat pengertiannya. Kalimat pengandaian yang diikuti oleh kebenaran umum atau general truth. Kalimat yang menyatakan fakta atau kebenaran yang diterima secara umum. Kebenaran yang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Jadi ini sebuah kebenaran umum atau general truth. Kita lihat contoh saja ya. Nah, oke. Contoh yang pertama. If we heat the water, jika kita memanaskan air, it boils gitu ya. Air itu mendidih gitu. Nah, it boils tidak, ini adalah sebuah kebenaran umum gitu ya. Sebuah fakta, sebuah kebenaran yang tidak bisa dipungkiri bahwa jika air itu kita panaskan maka air itu akan mendidih gitu ya. Nah, itu if clause yang diikuti suatu kebenaran umum. Jadi ini if clause-nya, ini kebenaran umumnya gitu ya. Nah, kemudian kalimat yang kedua. If you're 17 years old, jika kamu berusia 17 tahun, you're able to get the citizen card. Kamu akan bisa mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP gitu ya, citizen card. Nah, ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi kalau kita sudah berusia 17 tahun gitu ya, kita akan bisa mendapatkan kartu tanda penduduk. Gitu ya. Yang ketiga, if you eat a lot, you gain weight. Jika kamu banyak makan, kamu akan gemuk gitu ya, akan berat badanmu akan naik gitu ya. Nah, if she is hungry, jika dia lapar, dia akan makan gitu ya. She will eat, dia akan makan. If you put the laundry under the sun, jika kamu menjemur pakaianmu gitu ya, laundry under the sun itu artinya menjemur, it will dry sooner. Nah, pakaian itu akan lebih cepat kering. If you cook water to 100 degrees, it will boils. Jika kamu memasak air sampai 100 derajat Celcius, it will boils. Air itu akan mendidih. Nah, kalian di sini perhatikan gitu ya. Jadi setelah if clause ini diikuti dengan kalimat yang menunjukkan general truth. Nah, kalian lihat di sini patternnya gitu ya. Untuk patternnya nah ini rumusnya ya, kita bisa menggunakan if clause-nya itu bisa dalam bentuk present gitu ya.
if clause-nya menggunakan kalimat present. Sedangkan untuk general truth juga kita menggunakan present tense. Nah, selama ini kita mungkin tahu ya bahwa salah satu fungsi dari simple present tense itu adalah untuk mengungkapkan atau menyatakan sebuah kebenaran umum gitu ya. Nah, ini kita gunakan. Jadi setelah if clause kita gunakan sebuah ungkapan general truth dalam bentuk present tense gitu ya. Jadi kata kerjanya tentu saja yaitu kata kerjanya ke satu gitu ya. Nah, oke, do you understand? Oke, baiklah kita lihat dari fungsi yang terakhir ya. Di sini fungsi yang terakhir adalah as expressions of a dream. Jadi sebagai ungkapan impian atau harapan gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini pengertiannya gitu ya. Pengertiannya di sini kalimat pengandaian yang diikuti oleh impian atau ini menunjukkan adalah kalimat ini kalimat yang menunjukkan apa yang ingin dilakukan atau didapatkan di masa depan jika berhasil melakukan sesuatu. Oke, kita lihat ke contoh saja ya, langsung. Di sini if clause-nya, if I have a lot of money, jika saya punya banyak uang. Nah, apa sih yang akan kita lakukan jika saya punya banyak uang? Apa yang akan saya lakukan gitu? I will build an art studio. Saya akan membangun sebuah studio seni gitu ya. Nah, sini if clause yang kedua, if I have a lot of money, jika saya punya banyak uang, I will share this to the orphanage. Saya akan berbagi uang ini dengan anak yatim. If I pick a business major, jika saya mengambil jurusan bisnis, I will build my own company. Saya akan membangun perusahaan milik sendiri gitu ya. Nah, if I'm chosen to be an army, jika saya terpilih menjadi seorang tentara, I will dedicate all of my life to this country. Saya akan mendedikasikan seluruh hidup saya bagi negara ini gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi ada ada if clause-nya, ini if clause-nya, kemudian main clause-nya berupa kalimat impian atau kalimat harapan. Nah, kita lihat di sini pattern-nya gitu ya, rumusnya gitu kita lihat. Nah, dalam pattern-nya ini, if clause-nya ini kita menggunakan kalimat present gitu ya. Kita menggunakan kalimat present. Nah, kita tuliskan sini ya. Jadi kita menggunakan kalimat present. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Contohnya kita menggunakan kalimat present. Di sini ada kata have gitu ya. Nah, ini semuanya ini adalah kata-kata kerja kesatu gitu ya. Nah, ini tick kata kerja kesatu. Ini menunjukkan ini adalah kalimat present. Nah, sekarang yang main clause-nya, nah kita menggunakan simple future tense gitu ya. Kita menggunakan simple future tense di mana kalian bisa lihat di sini gitu ya. Kata model verb yang digunakan itu adalah will. Nah, ini ada will gitu ya. Ini juga ada will. Nah, ini kita menggunakan simple future tense gitu ya. Ini kata model verbs-nya, model verbs yang digunakan. Jadi pola kalimatnya untuk if clause-nya kita menggunakan present, ya, nah ininya yang main clause-nya kita menggunakan simple future tense dengan menggunakan kata bantu will gitu ya, atau akan. Nah, oke anak-anak. Itu ya, jadi sudah selesai. Itu adalah fungsi dari if clause. Jadi if clause itu gitu ya bisa diikuti dengan yang pertama adalah if clause itu bisa diikuti dengan kalimat suggestions, jadi untuk menunjukkan saran gitu ya, suggestion. Kemudian yang kedua adalah bisa diikuti oleh kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang ketiga, if clause itu bisa diikuti oleh general truth gitu ya, kebenaran umum. Yang keempat, if clause itu bisa diikuti oleh kalimat reminder atau pengingat. Dan yang terakhir adalah if clause ini bisa diikuti oleh kalimat harapan atau impian gitu, atau a dream. Nah, oke anak-anak, mudah-mudahan kalian paham apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menangkap apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, silakan
kalian kalau misalnya ada pertanyaan, silakan nanti kalian bisa tanyakan ke Ibu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.